kan kau yang memilih diri. Langsung dinyanyiin sama yang punya lagu. Aduh, aku punya pacar pertama tuh gara-gara itu. Oh my god. Oh itu so sweet. Oh iya, Jangan gitu. itu apa namanya, resikonya menjadi public figure. Pasti dia nggak dikasih sama suaminya, pasti dikekang dan segala macam itu. Aduh, enggak banget. Kamu tuh terlalu mahal deh buat kita yang nggak berada ini. Kamu itu kita udah dukung dulu kok, sekarang dimahal-mahalin harganya. Kita ini loh, kita sahabat kamu, kita keluarga kamu, tiba-tiba ngundang padahal nggak kenal. Sulis yang mahal itu banyak banget orang-orang yang lewat perantara yang bikin kita rusak namanya. Pengalaman paling berkesan menurutnya Eva dari awal manggung setelah dirilis sampai sekarang. Itu udah Kamu juara 30 juta. 10 juta deh. 10 juta. Pengalaman yang paling menjengkelkan yang buat Eva sakit hati mungkin ada dari tapi banyak juga yang sayang kok. Ya, Banyak orang-orang yang emang ya gitu lah ya guys, ada kita. positif negatifnya. ya terasa lagi hilang nanti. Nah, Karirnya Eva udah dari Lida 2020 sampai 4 tahun ya. ya udah 4 tahun. Yo banget oi. Baru kemarin-kemarin rasanya udah 4 tahun. Nah, tetap eksis di dunia hiburan, khususnya di Lombok kan. Apalagi kan di Lombok ini banyak banget emang talenta-talenta yang berbakat. Gimana sih caranya Eva untuk tetap bertahan untuk tetap terlihat di masyarakat? Kalau dari apa sih, kita tetap berkarya ya guys ya. Berkarya semampunya kita gitu. Ya nggak memaksakan ya. Apalagi aku dibilang kayak baru keluar gunung. Oh ya, turun gunung emang aku udah muncak kemana, kenapa? Aku udah bertapa kemana ya? Karena kan aku setelah di Lida itu langsung nikah, jadi banyak banget kontroversi. Ada yang ngedukung, ada yang enggak ya. Tapi karena ya kan sebenarnya keputusannya ya yang tahu kenapa memilih nikah muda dalam karir yang lagi naik-naiknya itu ada alasannya. Yang tahu baik buruknya tuh kita gitu. Ya, semua tuh ada alasannya guys. Ini kan buktinya suami aku sampai sekarang ini ngedukung gitu. Apa Ada yang aku lakukan, ada yang temen. Itu malah aku ngerasa karir aku saat ini sudah lebih, aku ngejalaninnya itu enak gitu karena sudah ada yang nemenin, ada yang bertanggung jawab seperti itu. Jadi orang-orang kayak nganggepnya pasti dia nggak dikasih sama suaminya, pasti dikekang dan segala macam itu. Aduh, nggak banget. Padahal mereka tuh nggak tahu, tapi banyak yang sok tahu beneran. Jadi itu yang buat agak greget gitu sih. Itu pasti udah diobrolin di awal guys. Kalian jangan khawatir. Gak mungkin aku langsung tiba-tiba gitu loh. Terus ada yang bilang, oh Sulis ini nikah karena apa ya katanya ya, karena mungkin ada yang guna-guna. Astagfirullahaladzim, sumpah serius kayak gitu? Iya, astagfirullahaladzim. Anjing, banyak banget. Itu yang gak aku suka, yang orang-orang yang langsung ngejudge. Tapi apa ya, kita kan harus menerima itu. Ya itu resikonya menjadi public figure seperti itu. Nah ini kan hobi nyanyinya Eva nih dari keluar dari perut ibu kan? Gimana? Ataukah sejak mengenal dunia dong? Soalnya suka nyanyi itu sejak umur berapa? Dari kapan? Kalau masalah suka nyanyi itu sebenarnya dari TK kali ya. TK. Soalnya dulu tuh sering denger mama sama Kak Intan latihan di rumah karaoke. Mama penyanyi dulu ya? Oh ini kayak panggung dulu di Kalimantan. Oh iya, mama dari Kalimantan? bukan dari Kalimantan, mereka pernah tinggal di Kalimantan gitu. Kak Intan, bapak, mama. Eva tinggal di sini. Iya, cuma Epa deh yang lahir di Lombok. Sama kakaknya Epa yang cowok. Pas ngapain di Kalimantan dek? Kerja dulu. Oh kirain bapak atau mama dari Enggak, asli Lombok. Oh kerja apa di Kalimantan kalau boleh tahu? Nggak tahu ya. Kayaknya mereka kerja yang dulu tuh lah kan, nggak tahu aku. Mungkin kayak apa ya, mungkin usaha apa gitu di sana? Bukan sih, kayaknya mereka punya ladang di sana. Oh iya. Berarti Banyak orang yang ke Kalimantan dulu, orang-orang sana. Oh iya, kan ya. Nurul juga temen adek itu, dia juga transmigrasi katanya kali ya. Isi datang lah. Coba aja mama diem di sana ya. Oh dong, dah kita datang. Eva Kalimantan. Bukan Epa NTB. Oh berarti Ya dari mama guys. Terus aku ikut kayak ikut nyoba-nyoba karaoke gitu. Jadi kayak suka, lama-lama suka. Terus lama-lama ikut lomba. Ikut lomba pertama tuh mulai dari TK kak. oh iya. Tapi lagu anak dari SD. Dari SD. Karena kalau TK masih belum inilah, masih denger aja sih. Berarti Kak Intan duluan ya memulai karir ya. Terus mulai mendalami lagi umur berapa? Pokoknya dari TK itu mulai ikut lomba. Terus ngikut nyanyi di panggung. Nah pertama kali di panggung besar.
Biasanya kan ya panggung-panggung kayak apa ya di desa gitu. Tapi yang besar nih gitu. Yang besarnya tuh nggak tahu ya pertama bangetnya tuh di mana gitu. Cuman yang Eva ingat tuh pernah nyanyi sama Kak Haris PA. Iya ya. Kak Haris Akademi. Udah jadi maksudnya udah jadi artis nasional nggak dulu Kak Harisnya? Iya, baru keluar. Ya, sebelum pedas apa sudah pedas? Sebelum dong. Oh iya, nah belum pedas ya berarti ya 10 Kak Haris. Yang Kak Haris sama pacarnya dulu. Ya istrinya sekarang. Bukan. Beda ya Wak. Nah terus, kan selama ini kan pasti lebih banyak karirnya di Lombok ya. Masalah apa ya? Lebih di Lombok, masalah budget, masalah Waduh, serem banget. sama nggak usah sih disebutin nominalnya, cuman kayak ada nggak sih orang-orang yang kamu tuh terlalu mahal deh buat kita yang nggak berada ini. Pasti ada Kamu dong. tuh terlalu tinggi deh harganya di tempat yang ini kayak bukan tempat kamu gitu. Padahal kita yang dukung kayak gitu. Nah gimana itu? Kakak pernah nggak? Ada dong pasti. Aku ada banyak. Banyak banget. Banyak juga kakak. Dibilang kayak apa ya, kamu itu kita udah dukung dulu kok sekarang dimahal-mahalin harganya gitu. Itu sih kayak apa mereka tuh nggak hargain gitu ya, nggak ngehargain perjuangan kita juga di sana gitu. Malah sebenarnya kak ada yang kayak tiba-tiba datang, kita ini loh, kita sahabat kamu, kita keluarga kamu, tiba-tiba ngundang padahal nggak kenal. Padahal Iya, kayak itu nggak tahu keluar. Kenapa nggak dari dulu nganggap keluarga? Ya itu dah kayak umpamanya semut dan ulah. Ya sebenarnya kita Lagi tuh manis-manisnya aja baru mendekat kan. sebenarnya kita tuh bukan yang kayak mau dimahal-mahalin gitu loh guys, cuman kita juga sebagai Enggak. Terus semakin apa ya, semakin tinggi iniannya, semakin tinggi juga tanggung jawab sama kebutuhan kita guys. kebutuhan hidup kan Bukan kebutuhan hidup aja, kayak misalnya kita satu kali ngisi acara nih pasti kebutuhan kita bertambah, nggak kayak dulu gitu. ya misalnya dari make up, Dari segi make up, dari gaunnya, dari lokasi gaunnya, transportasi, bensin dan segala macam. Iya. Berapa nih kita bawa orang untuk menjaga Harus ada yang nemenin juga. itu juga yang kita hitung-hitungin, bukan nih kita pelit atau gimana gitu. Kita juga menghargai diri kita sendiri gitu. Ilmunya juga yang kita dapat Ilmu ya. yang kita dapat, apa yang kita perjuangkan sampai kita ke Jakarta, sampai kita meninggalkan keluarga seperti itu guys. Jadi kita nggak bermaksud untuk sombong atau gimana gitu. Dan kadang banyak banget orang-orang yang lewat perantara yang bikin kita rusak namanya kita. Benar kayak yang dibilang Kak Sulis tadi, yang lewat perantara tuh kadang ada yang nggak jujur juga. Jadi itu yang buat Nama kita jelek. nama kita jelek, ada kesalahpahaman di antara kita sama yang undang gitu. Padahal kita tuh naripnya misalnya berapa ya, kita bilang 10 juta misalnya. Tapi nanti dia bilangin ke orang acara itu 20 juta. Akhirnya sampainya ke kita cuma 10 dan orang anggapnya kok mahal banget, tapi dengan yang disuguhkan hanya segitu gitu. Yang disuguhkan misal performnya kita hanya kayak gitu, kita bayar 20 juta gitu loh. Padahal kita nerimanya bahkan mungkin berapa ya, kita bilang 70%-nya dia yang nerima, kita malah dapatnya cuma 30%. Pernah guys? Kita pernah. Kakak pernah? Pernah sih, cuman nggak terlalu sering sih kalau kakak. Ya, pernah juga. Pernah Heva? Coba ceritain, tapi nggak usah disebut nominalnya, cuman kayak secara umumnya aja. Ya kayak gue apa ya? Tidak transparan. Nah, tidak transparan. Nah, kita berharapnya sih kalau misalnya nih dari penonton semua ada yang mau ngundang kita nih, langsung aja ke kita, nanti kita juga kasih kok komisi gitu, tapi sewajarnya gitu, nggak sampai yang apa ya, melebihi standar operasional gitu. Kita pasti kasih, cuman kita kembali lagi berkahnya yang kalian dapat itu loh gitu. Kalau kalian jujur pasti rezeki juga bakalan ngalir gitu ke kalian juga gitu. Rezeki kita bakal ngalir ke kalian juga. Soalnya itu ngejelekin nama kita juga guys, bukan cuma kita dapat uangnya tuh kurang gitu, tapi itu ngejelekin nama juga. Kayak kita tuh jadi terkenalnya tuh Sulis yang mahal itu. Padahal kita nggak tahu kita tuh mahalnya berapa, padahal dapatnya sedikit. Padahal dapatnya kayak ya sebenarnya kita menginikannya berapa, menginikan enggak tuh. Nah itu dari segi budget ya. Nah di panggung sendiri pastikan kita punya pengalaman masing-masing ya dek ya. Pertama nih, pengalaman paling konyol lah. Paling konyol. Iya paling konyol. Yang paling konyol tuh aku pernah nangis guys. Yang pertama aku pernah nangis, kayak orang dipaksa gitu loh nyanyinya. Dulu tuh kenapa aku nggak nyaman, gara-gara aku nggak pede guys. Nggak pede gimana kan Eva, suaranya bagus.
Nggak pede lah lihat apa nih. Nggak pede kayak di depan orang gitu loh. Bisa dibilang Eva tuh dulu introvert. Jadi buat Sebelum di lidah. buat komunikasi ke orang tuh ngobrol kayak gini pun dulu Eva nggak bisa gitu. Sama deh, sama. Tapi setelah ikut di lidah ini dan banyak ketemu sama orang, akhirnya bisa ngomong gitu. Bener-bener nggak bisa itu sih. Ya Allah Eva. Pasti diwakili, aku nggak bisa ngomong, coba bantuin gitu loh. Tapi kadang sampai sekarang sih, cuman nggak terlalu separah yang dulu. Dulu sampai gemeter tau kalau ngobrol sama orang tuh. Emang introvert banget kita deh, bener. Eva juga. Sama. Belum ya? Belum. Ya gitu guys, karena waktu itu kayaknya mood aku lagi jelek ya. Terus dipaksa nyanyi bukan dipaksa, kayak harus nyanyi gitu, yang namanya penyanyi ya. Harus nyanyi di depan banyak orang, jadi kayak ya Allah banget gitu. Jadi nangis sambil nyanyi. Bisa-bisanya Gimana tuh? coba. Nyanyi apa tuh? Aneh banget terus. Ingat nggak Masih lagunya? kecil lah ya Pak di sana. Terus orang-orang tuh kayak, kenapa dia nangis kayak Wajar kali kalau itu kalau masih kecil deh ya. masih kecil. Tapi pas kalau pengalaman paling berkesan setelah dari lidah dan manggung di acara mana gitu, pengalaman paling berkesan menurutnya Eva dari awal manggung setelah di lidah sampai sekarang. Ada yang konyol juga sih satu, bentar. Apa? Setelah di lidah? Enggak, harus di pedas. Oh, di pedas. Kayaknya kita belum satu grup deh. Belum, apa tuh? Aku pingsan guys. Itu konyol karena deh. Lucu juga. Oh, ada lucunya. Oke, apa tuh? Aku nggak tahu soalnya Eva pingsan. Aku kenal. Aku punya pacar pertama tuh gara-gara itu. Oh my god. Oh, itu pertama kali pacaran sama kakak itu. Enggak sih, yang benar-benar serius gitu. Oh, yang lainnya cuma lewat HP mungkin gitu ya. Yang dulu tuh mah pacaran cinta mong. Ya, mongkai. Soalnya pacaran pas SMP di sekolah kayak gitu-gitu. Terus waktu itu gara-gara pingsan itu jadi Apa nih pingsan gara-gara apa, tapi kecapean atau Kecapean, mungkin sakit, Kak. cemburu? sakit astagfirullahaladzim. Sakit waktu itu. Karena kan kita bolak-balik hujan panas. Larinya ke fisik kan. Pasti. Terus waktu itu Eva inget banget mau cari bapak keluar. Tapi sama pacar. Aku pacaran di sana. Astaga, dari tadi gak makan ini. Kasihkan ngobrol. Pacaran di sana guys. Terus konyolnya apa itu kan ininya. Itu yang konyolnya yang mana segi konyolnya, aku cari. Segi konyolnya itu gara-gara itu kita deketnya gitu. Oh dia yang bantuin adik. Oh my god, so sweet. Oh iya, Jangan gitu. dia jadi modelnya adik dulu ya. Enggak, bukan Sustan. Janganlah dikepil. Jangan kalian tuh jangan cari tahu dia tuh siapa dulu. Pokoknya ada deh dia. Yang gitu. Tapi itu beneran sakitnya tuh kayak sampai inian guys. Waduh, kaget. Pelan tak setir. Gara-gara bolak-balik kena hujan waktu itu. Jadi sakit. Untungnya bisa tampil ya guys ya. Untungnya bisa jadi juara 1 loh guys. Dulu juara 1 berapa? 20 juta guys. Itu tuh udah wow banget tuh bagi kita guys. Iya, itu penghasilan terbesar pertama. Para aku aja itu yang 10 juta juara 3 itu udah juara 30 juta. 10 juta deh. 10 juta. Nah, itu kan dari sisi pengalaman yang menurutnya Eva itu konyol ya. Kalau pengalaman ya? berkesan nih apa sih? Di mana gitu? Mungkin dari misalnya pas Eva datang ada yang sambutnya tuh luar biasa, dikasih mungkin dikasih emas permata kan kita Aduh. Yang paling berkesan tuh yang pertamanya Eva manggung di Lombok Tengah di Bleske kayaknya. Itu benar-benar serame itu guys. ramai terus Sampai dikejar-kejar boy. Ya karena baru pulang. tuan rumahnya gimana, bagus? Dan rumahnya juga penjagaannya juga bagus. Pokoknya best banget dah waktu itu. Itu yang paling nyaman. Terus tarifnya juga gede ya pastinya. Gimana ya? Kalau tarifnya ya biasa ya. Cuman itu loh berkesannya tuh gara-gara bener-bener kelihatan banget antusiasnya Kak. Oh iya. Jadi di lokasi Jadi kita nyanyinya enak gitu kalau penontonnya. Yang buat kita semangat nyanyi itu penontonnya. Kalau misalnya penontonnya cuma Diam duduk. pernah gak sih kayak gitu Kak? Sering Kayak banget. pengajian. Kalau emang pengajian emang gitu deh. Ya. Enggak bukan kayak Oh, orang lagu. ini.
Paling ibu-ibu yang banyak duduk ya, maunya paling depan tapi duduk gitu loh. Please saya jangan. Terus yang joget-joget paling belakang. Kayak gak sih gitu gak sih? Ya. Nah itu kan paling berkesannya. Kalau kakak paling berkesan itu, pokoknya paling berkesan itu ketika penontonnya ikut enjoy, ikut joget dan lain sebagainya. Itu sih di mana aja kalau penontonnya antusias, walaupun kita capek, walaupun kita capek, pasti terbayarkan. Padahal kan itu enak banget guys. Nah itu kan udah pengalaman berkesan. Pengalaman yang paling menjengkelkan yang buat Eva sakit hati mungkin ada dari penontonnya kan, mungkin yang teriak-teriak atau yang pernah mungkin ngelempar-lempar apa sesuatu di Eva, atau playernya mungkin serasa ngomong sama guru aku. atau mungkin pemain bandnya kah, atau mungkin apa ya kita bilang ya, mungkin MC-nya kah, kita nggak tahu kan ya. Kadang kita nggak salah yang nggak bikin sakit hati banget. Ada dong pastinya ya, selama bertahun-tahun menjadi penyanyi pasti ada ya guys ya. Dulu tuh enggak tuh dulu engkau yang memilih diri, langsung dinyanyiin sama yang punya lagu. Aduh. Jadi waktu itu Kak pernah nih di satu acara Eva ketemu sama partner partner kerja, player gitulah ya, player atau penonton yang ada di acara itu. Tapi harus bekerja sama Eva gitu. Oh ya, pokoknya ada ya kan. Karena kita di sini tidak mau menjatuhkan siapapun. Ini hanya sharing pengalaman. Dan jadi biar pembelajaran buat kita semua. Ya. Terus jadi waktu itu tuh mungkin masalahnya di komunikasi juga kali ya. Cuman enggak sih, udah dikomunikasiin juga. Jadi permasalahannya waktu itu bukan pertama kali ketemu juga sama orang itu, cuman emang sering ketemu. Enggak sering juga. Ada pernah satu acara sama beliau gitu. Tapi nggak tahu kenapa. Berarti sama orang ini sebelumnya pernah ketemu. Nah pas ketemu sama orang ini pertama kali, kesannya gimana? Emang sudah menjengkelkan kah atau? Aku nggak terlalu merhatiin yang itu ya. Ya karena fokusnya penonton gitu ya. Fokusnya ke lagunya, sama yang ngurusnya tuh orang gitu, bapak atau enggak siapa gitu yang ngikutin Eva. Terus jadi bermasalahnya tuh sama yang ngurus gitu, bukan sama Eva. Kayak misalnya nih kakak diurusnya sama Kak Dodi misalnya. Kak Dodinya yang bermasalah tapi dia melampiaskan ke kita gitu ya. Sebenarnya kan dulu permasalahannya tuh Eva pernah request boleh nggak pakai versi ini, itu diajuin sama orang yang ngurus ke orang itu gitu. Nah ternyata dia bilang nggak bisa, tapi ngebilang nggak bisanya pas udah di acara. Itu salah banget itu, karena kita nggak bisa prepare jadinya. Soalnya kan beda-beda versi. Kita jadi penyanyi itu pengennya itu menampilkan yang terbaik. Jadi kita usahain itu ada GR-nya terlebih dahulu. Walaupun nggak GR-nya langsung di tempat acara, tapi kita udah mempersiapkan dari rumah karena kita ingin menampilkan yang terbaik untuk orang-orang yang datang menonton. Seenggaknya tuh kalau misalnya memang mau dipakai versinya mereka kirim ke kita biar kita bisa pelajari di rumah gitu kan. Cuman nggak ada. Pokoknya yang Eva tahu persis permasalahannya tuh permasalahan yang kedua. Kalau yang pertama tuh memang bukan ke Evanya langsung bermasalah. Yang gitu. Keduanya gimana? Yang keduanya itu waktu itu kita disuruh list lagu sama panitianya. Nah udah di list beberapa lagu. Kebetulan itu acara religi ya, Islami banget. Jadi kita nggak dangdutan guys, nggak nyanyi tando. Jadi kita harus tando. Jadi kita listnya lagu-lagu religi. Terus biar bisa disesuaiin sebelum Hamin berapa gitu dikirimin sama tim. Ini lagunya yang ini, list lagunya yang ini, linknya midinya yang kayak gini ya. Kalau nggak bisa sama banget ya minimal mendekati gitu. Biar kita yang penting nadanya lah sama musiknya kita. Iya nada, bener banget. Nada ini paling penting. Terus pas udah nyampe sana udah dikasih tahu lagu pertama keduanya apa, terus tak kasih tahu juga orangnya. Eva yang bilang langsung Eva mau nyanyi lagu ini ya gitu, tapi yang diputerin lagu lain guys. Nah lagu lain itu lagu yang Eva tahu atau gimana? Nggak kenal sama sekali musiknya. Kayak kalau kita tahu walaupun lagu lain pasti kita nyanyi kan? Ya. Sangat jauh kakak, sangat jauh berbeda lagunya tuh. Kayak misalnya kakak mau nyanyi atau Iba diputerin lagu Tando, jauh dia. Dan lagu Tando itu pun Evanya nggak kenal sama sekali musiknya. Nah terus gimana cara Eva mengatasi yang kejadian seperti itu pada saat itu? Cara mengatasinya Eva berusaha kayak ngobrol sama dia sampai
buat ngisi waktu kosong yang Eva belum bisa masuk. Ngobrol sama penonton atau Ngobrol sama penonton. Terus abis itu karena lama ngobrol juga sama dia, ini bukan lagunya gitu. Boleh nggak diganti gitu. terus Tapi dia bilang masuk nyanyi kayak gitu. aku nyanyi apa? Iya, aku bingung. Dan akhirnya aku nggak tahu mau ngomong apa di depan penonton. Izin dulu sama penonton, mohon maaf ya, ada kesalahan teknis, mau ke belakang dulu. Tapi Saya kayak ya bagus gitu. lah bilang ada kesalahan teknis, mau nggak langsung ininya yang salah, nggak langsung kayak gitu. Ya. Kita profesional banget menurut Itu tuh udah gemeter tau kak. Aku kan cepet inian. penontonnya banyak lagi ya. Iya banyak. Terus Terus panggung gede. panggung desa lah kak, tahu Ya, lah. tapi banyak penontonnya walaupun di desa itu pasti. Terus apa namanya, Eva ke belakang. Tiba-tiba orangnya teriak di panggung. Eva ke belakang ngedeketin dia. Enggak, Eva ke belakang panggung. Eva izin dulu. Eva mau ke belakang dulu ya, ada kesalahan teknis, nanti kita lanjut lagi. Minta tolong MC-nya kayak gitu-gitu. Iya. Terus biar MC-nya yang ngisi dulu gitu loh. Iya, Terus iya. nanti kita obrolin di belakang. Tak kira dia mau ikut ke belakang, Oh, iya. tapi dia tiba-tiba kayak teriak-teriak kak di depan Teriak orang. pakai mic, Enggak tapi sih, gede suaranya. gede suaranya. Terus penontonnya juga lumayan dekat, pasti didengar. Ngomong apa? Dia bilang kayak, wah penyanyinya nggak profesional, ini nggak profesional kayak gitu. Ya Allah. Di depan orang kak, gimana? Di depan. Langsung kayak, demi apa ini, beneran gak sih, ini mimpi gak sih gitu. Sampai kayak gitu Astagfirullahaladzim. Ada orang kayak gini, ya Allah. Jahat banget. Kok gini, mimpi apa aku semalam tuh kayak gitu, ya Allah. Kayaknya ini deh. Mimpi buruk deh malamnya. Aduh, kaget banget, kayak gak profesional ya, gak mau saya main kayak gitu. Penontonnya gimana responnya deh? Nggak tahu ya, mungkin dia juga orang itu orang sana juga, jadi udah dikenal, mungkin personalitinya kayak gimana. Ya Allah sakit. Kaget sih, terus langsung nggak bisa ketahan, tahu kan cepet banget aku nangisnya. Di belakang nangis ada. Iya, dilihat kok sama dia juga, tapi bapak berusaha nenangin orang itu kan, tahu bapak Orang ini dewasa tuh, seumurannya tuh sama kayak kita. udah Kadang lumayan kan berumur kalau sih. seumuran kayak kita tuh masih labil. Ya mungkin tapi lebih paham orang yang seumuran kita kayak. Iya sih. Terus Saya lumayan berumur orangnya. ya Terus bapak maju ke depan. Kenapa pak, ada masalah apa kayak gitu. Bapak marah-marah nggak? Nggak bisa marah orangnya. Iya sih, bapak tuh sabar banget. Ya Malah dia nanya, dia minta maaf kayak gitu-gitu, tapi tetap aja nggak profesional dia, ada kayak gitu. Pan sih nggak profesional dia, nggak usah. kayaknya ada dendam masalah. Makanya sempat kepikiran kayak gitu juga sih makanya. Tiba-tiba nyumpain orang kayak gitu, sumpah. Apalagi kalau misalnya, bukan apalagi ya pak, kalau misalnya kita kenal lagunya mungkin masih oke ya kak ya, masih bisa kita imbangin. Tapi ini kayak, tahu nggak lagu Kereta Malam? Oh, Rita Sugarto. LP dong. LV. Oh iya betul. Kereta malam lagu, jenis-jenis gitu. musik dulu, kayak musik dulu, tapi apa nggak kenal lagunya beneran deh. Astaga. Terus Eva maju terus ya? Atau udah langsung Habis pulang itu saat itu? enggak sih, ngomong sama panitianya minta maaf ke tim kita. Habis itu baru deh nyanyi pakai YouTube. Dia turun dari panggung orang itu. Turun. Ya Allah, sumpah. Sakit, Dia yang nggak mau. sakit banget. Bayangin, terus abis itu masih gemeter, baru selesai nangis tapi harus nyanyi senyum di depan orang. Sakit banget sih pengalaman kayak gitu. Semoga aku nggak pernah Jangan kak, jangan sampai ketemu orang yang tuh deh. Itu ya Allah, astagfirullahaladzim, jahat banget. Saking traumanya ya. Kalau misalnya aku mau ngisi acara tuh wajib aku tanyain siapa playernya, kirim fotonya. Kalau misalnya kalau misalnya orang itu yang ngisi, lebih baik nggak jadi. Lebih baik nggak jadi acaranya. Terus setelah itu Eva nyanyi, tapi dengan kondisi batin yang lagi sakit. Gimana itu? Yang namanya biduan. Terus gimana cara Eva? Kalau aku mungkin udah nggak bisa deh. Aduh. Nyanyi lagi senyum-senyum. Pas udah pulangnya baru nangis lagi. Ya Allah. Terus lagu terakhir itu saat adek pulang. Belum nyanyi sama sekali kak. Yang dia teriak-teriak tuh. Lagu pertama. Iya. Dari pertama udah tidak mengenakan. Tapi kesan penonton gimana itu? Baik kok mereka. Mungkin mereka udah kenal kali orangnya. Orangnya emang begitu kali. Oke guys, karena ini azan, ini obrolannya udah seru banget. Bukan seru ya, tapi menyedihkan. Kita break dulu sebentar ya, jadi jangan kemana-mana. Oke guys, kembali lagi bersama Eva dan Sulus di sini bersama Project 2 Tando. 2 tanda boleh. Nah, tadi kan udah kita dengar azan ya, sekarang udah azannya sudah selesai. Nanti bentar lagi kita sholat nih. Selanjutnya, tadi kan Eva udah ceritain pengalaman yang lumayan menyedihkan dan membuat kita sakit hati ya, para penonton yang mendengarkan kisah Eva ini. Tapi itu kita jadiin ini sih, pembelajaran ke depannya gitu.
Ya nanti orangnya nonton juga, kita saling maafin aja ya, biar kita jadiin pelajaran Jadi aja, pengalaman berharga lah gitu. Karena kalau biar nggak kejadian lagi gitu. kita nggak punya pengalaman di hidup ini serasa kurang asyik. Aduh, Asyik. emang boleh seasyik itu. Ya, Uni Elvi kali ya. Nah, itu sudah pengalaman yang sangat menyedihkan. Nah, kalau di kakak ya, mungkin di Eva juga atau para penyanyi lainnya juga. Nah, kadang pas kita nyanyi nih, kita sudah mempersiapkan lagu untuk penampilan kita biar maksimal dan tentunya menghibur dan penonton juga puas gitu ya dengan penampilan kita. Cuman kadang ada beberapa penonton yang sukanya request nggak sesuai dengan apa yang kita siapkan kan, maunya ini. Cuman kita kan bukannya kita nggak mau atau apa ya, karena kita sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuk ditonton untuk kalian gitu kan, para penontonku tercinta yang budiman. Bukannya kita nggak mau, cuma kita udah latihannya pakai isu gitu loh. Kita udah mempersiapkan gitu. Segimana rasanya kalau kita nggak nyanyi gitu buat kalian? Karena kita juga pas nyanyi itu pasti ada konsep-konsep tersendiri, mungkin ada entah cengkoknya kah, entah ada variasinya di sana gitu. Nah, kalau ada di situasi seperti itu Eva, sering kan? Pastinya. Cara menanggulanginya nggak tuh? Maksudnya cara mengatasinya kayak gimana nih, Eva ya? Sebenarnya mereka tuh kayak gitu juga karena nggak tahu kan sistemnya kita di belakang layar tuh kayak gimana, persiapannya kayak gimana. Nah, itu gunanya kita buat konten ini guys, biar kalian tahu juga gitu. Alasan kita. Alasannya tuh bukan karena kita nggak mau, cuman karena di belakang layar juga kita butuh persiapan yang benar-benar matang supaya kita juga bisa menampilkan yang terbaik buat kalian. Apapun yang kalian juga lihat di TV yang profesional itu semuanya sudah ada latihannya terlebih dahulu, nggak ada yang secara instan plak gitu. Sesering itu kita menemukan penonton yang seperti itu gitu. Sebenarnya bukan dari kitanya aja yang kita pikirin gitu, bukan karena kita main musiknya juga, bukan karena kita yang siap lagunya, cuman butuh kerjasama yang baik antara penyanyi dan pemain musik. Nanti kalau misalnya kita bisa terus pemain musiknya nggak bisa gimana? Kita juga menjaga nama baik masing-masing gitu. Ya, kita saling menjaga nama baik. Jadi kita nggak mau nyanyiin kalian pada waktu kalian request tuh. Kenapa nggak maunya tuh bukan karena nggak mau, cuman memang butuh persiapan. Kecuali memang yang di panitianya juga pas ngundangnya ngasih tahu nanti ada request ini beberapa lagu mungkin bisa ya. Dan kriterianya dikasih tahu ini lagunya harus ada kisi-kisinya. Kalau misalnya aku juga kayak ujian juga loh deh, kayak gitu. Kalau ujian pasti ada kisi-kisinya, persiapan untuk bisa jawab gitu. Soalnya aku juga sering di requestin lagu yang memang jauh banget dari genrenya aku gitu. Kadang juga kita memang acara dangdut karena mereka udah tahu aku penyanyi dangdut, mereka ngundang aku karena aku penyanyi dangdut. Tapi kadang mereka juga requestnya lagu pop, lagu itu tuh sebenarnya bisa-bisa aja, cuma dikomunikasikan terlebih dahulu. Ada seperti itu persiapan juga soalnya guys. Ya kayak kita ini yang kita laluin di lidah itu nggak langsung, misalnya baru belajar nyanyi langsung bisa di lidah, itu nggak kayak gitu. Jadi kita udah melewati proses yang banyak banget supaya bisa tampil di panggung itu, seperti itu teman-teman. Jadi jangan ini ya judge aja sih apapun itu. Ini nggak bisa, dia kayak begini gini. Itu tidak banget. Kita sama-sama saling membutuhkan. Penonton juga butuh hiburan, kita juga butuh yang namanya kesejahteraan, kenyamanan dalam menampilkan apa yang kita suguhkan, seperti itu. Jadi ya mengertilah ya para penonton. Para menanggulanginya di atas panggung sih nggak ada, paling kita nggak bisa aja gitu. Paling kita bilang ya ini ya penonton gitu. Nah pas disuguhkan lagu ini paling kalian juga joget-joget ya kan, nggak ada yang bete. Dia yang penting ya kita menghibur seperti itu. Oke. Nah seperti itu ya guys, cara kita mengatasinya. Nah kadang nih juga walaupun kita sudah mengikuti ajang kompetisi di panggung yang besar, pasti ada kalanya kita nervous. Ya betul. Pasti nervous nggak? Pasti. Kadang sih. Aku sering kayak gitu. Aku nervousnya itu sebelum tampil. Tapi kalau udah di panggung ngelihat penonton yang asik semuanya, malah hilang nervousnya. Kalau Eva sekarang bukan ke nervous lagi sih, tapi lebih ke kayak kaku aja gitu tenggorokannya. Kayak deg-degan tapi nggak sampai nervous, tapi efeknya tuh ke tenggorokan gitu. Jadi kayak rada serak gitu loh. Gila ya. Kalau aku nervous aja kayak, ya Allah aku mau tampil, padahal udah sering tampil gitu loh. Tapi kalau udah di atas panggung ya
dengan tarik nafas bismillah udah. Apalagi penontonnya antusias. Tapi Kalau buat kalian benar-benar berpengaruh sih ya tampilan kita. Kalau misalnya penontonnya asik, kita pasti semangatnya hilang dan positif hilang sama sekali. walaupun misalnya dari rumah bad mood nih, tapi langsung nggak tuh. Bener banget. Nah, itu adalah cara mengatasi nervous dari kami berdua. Nah, lanjut nih. Ini sih pesan dan kesan buat para para penyanyi yang baru-baru mungkin belajar nyanyi, terus para penyanyi yang memang sudah mengikuti ini tapi gagal terus. Kadang banyak yang DM kakak soalnya gitu, gimana sih caranya kita biar lolos ini, terus karena ikut ini gagal, terus ini gagal lagi, ini semuanya ini nih. Nah, gimana pesan dan kesan Eva buat para penyanyi-penyanyi yang ingin berjuang tapi gagal-gagal lagi? Kalau dari Pesan dan kesannya. Kalau dari Eva ya mungkin ya kita tetap latihan aja. Kalian tetap latihan, tetap memperbaiki, tetap upgrade diri. Apapun karena- yang ngerasa masih kurang, walaupun kalian mungkin ada yang ngerasa perfect tapi belum bisa lolos gitu, ya tetap update aja, tetap latihan. Soalnya Kemampuan dirinya. kadang juga kalau misalnya kita vakum nih, nggak pernah nyanyi, walaupun kita tadinya bagus bisa jadi jelek loh. Iya. Jadi tetap latihan, sama jangan patah semangat guys. Soalnya waktu itu udah ditentuin sama Allah gitu. Kapan kita dikasihnya tuh dia yang tahu. Yang penting kita udah tetap usaha aja. Karena jalan setiap orang tuh beda-beda. nggak Ada yang ada yang berliku-liku, ada yang lurus. Iya benar. Ada yang sekali coba langsung lolos, ada yang iseng nyoba tapi lolos, ada yang udah berjuang sampai 6 kali nggak lolos tuh. Ya emang beda-beda jalannya orang gitu. Nggak bisa disamain. Tapi jangan pernah bosan untuk measure balance. Benar. Karena kita nggak tahu percobaan keberapa kali kalian bisa lolos gitu. Tapi Dan sebenarnya juga dan juga kalau kita mau sukses juga nggak mesti harus dari jalur kompetisi, banyak juga kan dari cover gitu. nggak satu jalan guys. Allah udah nyiapin banyak jalan sebenarnya. Ya benar, banyak jalan menuju Roma. Sebenarnya apa juga dulu gitu guys, sempat down kayak apa ya, kok orang-orang beruntung gitu sekalinya nyoba langsung sesuai target kayak gitu ya. Tapi balik lagi jalannya orang beda-beda, nggak bisa kita samain. Kita jalannya orang A, kita harus A. Ya memang yang namanya orang udah dikasih jalan yang masing-masing ya. Tapi belum tentu apa yang kita lihat di orang itu dia perjuangannya nggak sulit juga gitu. Pasti ada di balik itu, karena di balik kemudahan pasti ada kesusahan terlebih dahulu. Bener banget. Pokoknya apapun yang kita lihat indah nih sekarang, pasti ada sakitnya dulu. Kita ini banyak sakitnya deh ya. bener. Banyak banget. Mulai dari bully-bully, Kuliah semakin ya. Dulu Eva sering disebut artis loh. Pas masih kecil kayak diejek-ejek kayak tapi padahal itu jadi doa. doa dan terkabul. Terima kasih loh yang udah doa. Iya. Makanya Makanya kita hati-hati sebenarnya dalam berucap ya. Iya benar. Usahakan berucap yang baik-baik aja. Tapi mereka berucap baik, alhamdulillah ya. Dulu malah bisa terkabul. Sering banget loh dibilang kayak dia artis lewat nih, artis bos kayak gitu. Padahal niatnya membuli ya. Membuli tapi bener jadi. Alhamdulillah. Walaupun ya sekarang masih merintis sih kita ya, sedang membangun kembali gitu loh. Apa yang sudah kita gapai. Mempertahankan itu memang sulit banget guys. Iya benar. Mendapatkan koma itu yang sulit sekali. Ya, mempertahankan lebih susah daripada mendapatkan. Jadi buat para pejuang atau jadi tulang punggung tulang punggung keluarga, jadi jangan pernah patah semangat. Kakak BTW aku ngomong ini Dan jangan pernah putus asa gitu, karena semangat tetap semangat karena Allah pasti tahu kok perjuangan kita sejauh mana. Mungkin Apalagi belum keras perjuangannya ya. apalagi kalian yang menjadi tulang punggung keluarga harus tetap semangat ya. Semangat buat kita. Pasti ada jalan. Kita udah disiapin jalannya masing-masing guys, tenang aja. Yang Kita penting aja kita nggak nyangka ya sampai detik ini tuh nggak nyangka banget, karena kita sudah melewati kapan kita udah di posisi yang paling rendah sekali, paling tidak dihargai sama orang pernah, dan juga pernah merasakan sangat atas. jangan nangis makanya. Menangis. Jadi aku udah tahu perbedaan di orang yang di bawah itu sama orang yang sangat-sangat atas itu pernah gitu loh. Bukan sih, mungkin masih lebih atas lagi karena ada atasnya lagi. Cuman aku ngerasanya gitu. Aku ngerasa pernah di posisi di atas dan di bawah. Jadi itu sebagai pembelajaran berharga buat aku. Jadi jangan memandang orang remeh ya. Ya. Jangan memandang orang Bener remeh. banget.
Karena roda hidup berputar. Ya, roda hidup berputar. Nah itu aja ya dari kita. Semoga. Oh saya lagi apa sayang? Apa itu? Aku mau nanya satu pertanyaan buat Kak Sulis buat pertanyaan penutup. Oke. Dari proses perjalanannya Kak Sulis dari awal banget, dari penyanyi desa, penyanyi panggung Bitanik yang di desa ya, sampai menjadi seorang runner up. Adakah satu orang yang benar-benar berjasa membantu kakak yang bisa mengantarkan kakak di titik ini gitu? Yang mau kakak ucapin terima kasih banget, tapi mungkin sungkan, malu, mungkin udah juga, cuman disampaikan lagi mungkin. Oh iya, teruntuk orang-orang yang berjasa. Banyak sekali orang yang berjasa dalam karir saat ini. Jadi aku ini tidak berjalan sendiri seperti itu. Aku tidak berjalan sendiri. Mulai dari aku ikut ajang-ajang di desa, pasti ada orang di balik itu semua, terutamanya orang tua, kedua orang tua. Kalau tidak ada izin dari kedua orang tua, nggak mungkin aku bisa sampai detik ini. Betul. Kalau tidak ada doa dari orang tua, nggak mungkin aku bisa merasakan yang namanya kehidupan yang alhamdulillah saat ini baik lah gitu. Nggak yang mewah-mewah amat, tapi baik gitu, alhamdulillah cukup gitu. Itu pertama, kedua orang tua. Dan yang selanjutnya itu teman-teman, sahabat, dan orang-orang terdekat gitu. Jadi mungkin ketika mengikuti berbagai kompetisi, kita juga pernah ya namanya teman deket ya. Ada beberapa teman deket, entah itu cowok ataukah cewek gitu. Pasti banyak yang membantu. Entah itu karena dia rasa simpati kah, atau ada rasa menyukai kah gitu. Yang penting aku mau ucapin terima kasih banyak. Kok mungkin tidak enak di belakang layar gitu. Tapi ini terus terang gitu, walaupun suami aku mungkin ngerasa, "Astaga, kenapa sih nyebut orang-orang lain gitu." Tapi ini tuh emang bener. Setiap perjuangan aku itu, aku pasti ada orang-orang yang istimewa, ada yang membantu aku. Aku juga ikut terharu melihat kamu Kak Doni. Tapi ini beneran guys, pasti ada gitu. Pasti Eva juga tahu ya saat itu ya. Iya. Di Pedas, di kompetisi Itu mana. masa lalu ya guys ya. Tapi Masa lalu, tapi masa lalu yang bisa membantu kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik gitu, upgrade kita gitu. Banyak banget hal-hal yang pernah terlewati gitu. Terima kasih buat teman-temannya Kak Sulis, mantannya Kak Sulis. Jangan disebut. Aku bilang gak mantan, tapi kamu teman-teman dekat dulu. Sama aja sih padahal yang. Nah juga setelah winner. selain orang-orang itu, dan juga ada juga ya namanya pas di Lida juga tim-tim Sulisius Official juga banyak yang membantu gitu, banyak yang support, dan keluarga yang lain juga banyak banget gitu. Dan sekarang alhamdulillah banget. Kalau dulu ya mungkin masih yang jaga itu bercabang-cabang dia yang menjaga ya. Masih random Banget, ada yang ini tapi sekarang udah satu gitu, udah jelas, udah satu orang aja. Dan walaupun satu orang tapi penjagaannya itu luar biasa. Dan itulah dia suami aku guys. Tepuk tangan buat kalian bisa lihat di sini ya fotonya. Ya sekarang ada suami aku guys, alhamdulillah dia sangat mendukung karir. Apapun itu pokoknya yang baik-baik tuh dia dukung. Sampai sekarang saya keluar malam sama Eva pun dia mendukung gitu. Alhamdulillahnya ya dapet yang kayak gitu, yang Enggak Eva. Soalnya kan nggak banyak loh orang yang bisa ngerti gitu. Iya banyak banget yang dia tuh dia public figure, cuman dia dilarang sama suaminya, akhirnya redup kan. Iya, tapi ini alhamdulillahnya mendukung banget 100%. Pasangan yang dia lah winernya dari yang cabang itu. walaupun sudah dibahas tadi ya. Nanti pas ngedit tutup mata, tutup telinga aja. Itu kan sebagian dari perjalanan hidup dan kisah hidup gitu. Benar. Oke, itu aja ya deh. Jangan bahas yang lain lagi karena sudah kayaknya udah nggak enak gitu pembicaraan dari yang tadi itu. Komuknya yang di belakang layar juga udah kayak gitu. Ya, oke, itu saja podcast kita, podcastnya Grill kita dari
sore menuju malam hari ini. Pokoknya teman-teman semua, semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat untuk kami pribadi dan untuk teman-teman semua yang mungkin sedang berjuang jadi tulang punggung keluarga dan butuh motivasi mungkin yang lagi down dan segalanya pokoknya ya. Semoga bermanfaat dan kita juga mohon maaf kalau misalnya ada salah ngomong atau apapun itu. Mungkin ada yang tersinggung kali ya. Ada yang tersinggung. Tapi niat kami gak menyinggung sama sekali, cuman untuk kita menjatuhkan. Bisa jadi dengan menonton video ini juga kita saling sadar menyadar ya, kita bisa introspeksi diri ya, biar lebih baik aja ke depannya. Ya, biar biar Dan jangan lupa untuk coblos yang kalian sesuai dengan hati nurani kalian besok pada tanggal 14 Februari. Jangan sampai kita hancur gara-gara kita beda caleg. Oke, itu aja dari Sulis dan Eva. Terima kasih udah nonton semuanya. Oke, kita nyanyi nggak? Boleh? Boleh, apa tuh? Kemusnah, aduh, pengantin baru, beriringan, iya kan cedul. Ampe dua kiri kawan Pina melet marah. Iya. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.